Penyerangan kepada polisi di jalan tol disampaikan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Irman dalam konferensi pers bersama Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman. Kapolda mengerahkan anak buahnya menyelidiki kemungkinan pengerahan massa dalam pemeriksaan terhadap Rizik yang direncanakan digelar pada Senin 7 Desember pukul 10 pagi. Ini adalah upaya kedua polisi memeriksa Rizik dalam kasus kerumunan di tengah pandemi yang terjadi di Petamburan, Jakarta 14 November lalu. Pada upaya pertama, Rizik tidak hadir dengan alasan masih memulihkan kesehatan. Polisi menyelidiki kemungkinan pengerahan massa dengan menguntit rombongan Rizik di jalan tol. Hingga menurut Kapolda Metro Jaya, anak buahnya diserang pengikut Rizik. Pengikut Rizik yang menyerang polisi, kata Fadil, tahu bahwa penguntit adalah polisi. Melengkapi penjelasan, polisi menunjukkan 2 senjata api dan senjata tajam. Senjata itu menurut polisi dipakai untuk menyerang. Dalam insiden di jalan tol Jakarta Cikampek tersebut, 6 dari 10 pengikut Rizik Syihab tewas ditembak polisi. Kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Tak cuma penjelasan dalam konferensi pers, polisi juga membenarkan beredarnya voice note atau rekaman suara di publik sebagai komunikasi pengikut Rizik. Monitor Bang Egi, ini pokoknya kalau dia nyalip, kita nyari jalan lain Bang Eli. Bang Egi ya, kalau dia nyalip kita nyari jalan lain. Pokoknya patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain. Gitu aja Bang Egi. Oke Bang Egi. Siap. Nih tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Tahu 2, tahu 3 dah, belum pasti juga nih. Udah, nih mau ngambil mana? Kiri, bahkan kiri aja, kiri dah. Sus Demadar, nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi. Nongkrong di pinggir jalan aja. Dia ngikutin nggak? Lalu, itu ada yang ketembak katanya. Mereka mau ketembakan. Ambon monitor Ambon. Bang Ambon, posisi Bang Ambon. Sekjen FPI, Munarman, dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV mengakui rekaman suara sebagai percakapan pengikut Rizik. Namun ia membantah, pengikut Rizik tahu bahwa mereka adalah polisi dan menyerang petugas. Apalagi sekelompok orang yang ternyata polisi memotong iring-iringan rombongan Rizik. Ya betul, itu rekaman suara dan itu justru membuktikan rombongan pengacau itu yang akan menyalip dan memporak-porandakan serta melakukan inisiatif untuk menyalip dari rombongan Habib Rizik dan pengawalnya. Itu kan terdengar tadi. Kan terdengar kalau mereka nyalip kita ini. Dan kemudian kan ada nongkrong aja warung kopi. Di mana bentuk serangannya? Coba. Orang waras dan normal pikirannya mendengarkan cerita voice note tadi itu terbantahkan sendiri apa yang dipaparkan ada serangan. Tidak ada serangan. Tanya dulu, jangan dikembangkan narasi bahwa penyerangan terhadap polisi. Sekarang pertanyaannya, anak-anak itu tahu nggak itu polisi? Tidak tahu. Bagaimana tahu itu polisi? Berseragam tidak, menunjukkan identitas tidak, menunjukkan surat tugas tidak. Bagaimana tahu itu polisi? Tiba-tiba masuk ke rombongan mau memepet. Saling klaim diserang ini menurut Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional, Beni Mamoto, perlu proses lebih lanjut. Namun demi penyidikan, kata Beni, polisi tak bisa mengungkap semua kepada publik. Penanganan sedang berjalan, tentunya dari bukti-bukti yang ada semua sedang didalami, semua sedang diteliti. Contoh, adakah sidik jari di senjata dan sebagainya untuk dicocokkan. Kemudian juga kaitan dengan rekaman tentunya tidak semua diekspos. Nah, ini kita semua tahu bahwa proses penyidikan itu ada batasan-batasan. Mana-mana yang bisa diungkap, mana yang tidak. Jadi Awal dari masalah yang dikatakan polisi sebagai penyerangan dan baku tembak adalah urusan penyidikan kerumunan di tengah pandemi yang diduga melanggar undang-undang karantina kesehatan.
Kerumunan dipicu dari perayaan Maulid Nabi dan pesta pernikahan Putri Rizik Syihab di kediamannya di Petamburan, Jakarta pada 14 November lalu. Hingga Senin kemarin, Rizik yang mestinya memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa masih juga tak hadir di Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV.